Halo semua, apa kabar? Saat ini kita akan bahas prediksi untuk penalaran umum UTBK 2025. Ada 30 soal, ini disusun sesuai kisi-kisi terbaru ya. Jadi jangan terlewatkan. Kolesterol tinggi dalam darah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke. Salah satu cara untuk mengurangi kadar kolesterol adalah dengan rutin berolahraga. Jika kadar kolesterol dapat ditekan melalui olahraga, maka risiko stroke juga akan berkurang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita mesti cek satu persatu. Dari yang A, rutin berolahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Ini salah ya, karena harusnya rutin berolahraga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian yang B, risiko stroke akan meningkat jika seseorang berolahraga secara teratur. Ini juga salah. Seharusnya risiko stroke akan menurun jika seseorang berolahraga secara teratur. Yang C, mengurangi kadar kolesterol melalui olahraga dapat menurunkan risiko stroke. Nah, ini sesuai ya. Kita cek dulu yang D dan E. Olahraga tidak memengaruhi risiko stroke meskipun kadar kolesterol berkurang. Ini tidak sesuai. Karena olahraga jelas akan memengaruhi risiko stroke ya. Jadi risiko stroke-nya akan menurun. Yang E, stroke hanya dapat dicegah dengan olahraga tanpa mempedulikan kadar kolesterol. Ini juga tidak tepat ya. Jadi kalau ada pernyataan tanpa memedulikan kadar kolesterol ini jelas salah. Jadi jawaban yang pasti benar itu yang C ini. Teh hijau dikenal sebagai minuman yang kaya antioksidan sehingga baik untuk kesehatan jantung. Namun, teh hijau mengandung kafein dalam jumlah tertentu. Konsumsi kafein yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah memiliki masalah tidur, sebaiknya membatasi konsumsi teh hijau. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Jadi kita akan cari pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas ya. Kita cek satu persatu. Dari A, teh hijau bermanfaat bagi kesehatan jantung karena kandungan antioksidannya. Ini benar ya, ada di kalimat pertama itu. Yang B, teh hijau mengandung kafein dalam jumlah tertentu. Ini juga benar, ada di kalimat yang kedua. C, konsumsi teh hijau berlebih dapat memicu gangguan tidur. Ini benar, di kalimat ketiga ada. Kemudian yang D, orang dengan masalah tidur sebaiknya membatasi konsumsi teh hijau. Ini benar juga ya. Ada di kalimat terakhir ini. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah memiliki masalah tidur sebaiknya membatasi konsumsi teh hijau. Kalau yang E, teh hijau tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ini jelas bertentangan ya. Karena kan teh hijau punya efek samping, yaitu bisa menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia. Sehingga jawabannya yang E. Penggunaan media sosial di kalangan remaja semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seorang sosiolog menyatakan bahwa remaja yang aktif di media sosial cenderung memiliki interaksi sosial langsung yang lebih sedikit dibandingkan generasi sebelumnya. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat sosiolog tersebut? Kita akan cek dari pernyataan pertama. Banyak remaja yang menggunakan media sosial untuk mengatur pertemuan tatap muka dengan teman-teman mereka. Ini akan memperlemah karena tadi dikatakan bahwa remaja yang aktif di media sosial cenderung memiliki interaksi sosial langsung yang lebih sedikit. Artinya, pertemuan tatap mukanya jauh lebih sedikit. Nah, ini malah mengatur pertemuan tatap muka ya, jadi akan memperlemah. Pernyataan yang kedua, remaja yang aktif di media sosial sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Ini tidak memperlemah. Kemudian yang ketiga, sebagian besar remaja merasa media sosial membantu mereka tetap terhubung dengan keluarga. Ini juga tidak memperlemah karena penggunaan media sosial memang semakin meningkat di kalangan remaja kan.
Kemudian yang ketiga, beberapa remaja lebih memilih berkomunikasi melalui pesan daring daripada bertemu langsung. Ini benar ya, tidak memperlemah. Yang berikutnya, remaja yang aktif di media sosial sering mengikuti kegiatan ekstra kurikuler bersama teman secara langsung. Ini akan memperlemah karena sama artinya dengan interaksi sosial langsungnya jadi lebih banyak ini ya. Jadi bertentangan dengan pernyataan sosiolog tadi. Sehingga jawabannya berturut-turut adalah memperlemah, tidak memperlemah, tidak memperlemah, tidak memperlemah, kemudian memperlemah. Sebagian karyawan tidak mendapatkan promosi jabatan jika mereka tidak menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi tersebut terjadi ketika karyawan tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Manakah simpulan berikut yang benar? Kita cek dari yang A. Sebagian karyawan tidak mendapatkan promosi jabatan apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi. Loh, mestinya ini ya, sebagian karyawan tidak mendapat promosi jabatan apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi ya harusnya ya. Ini tidak sesuai. Kemudian yang B, sebagian karyawan mendapatkan promosi jabatan apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Ini juga tidak sesuai. Seharusnya kan sebagian karyawan mendapatkan promosi jabatan apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang C, sebagian karyawan tidak mendapatkan promosi jabatan apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Wah, ini sesuai ini ya. Ini udah oke. Coba kita cek yang D dan E. Karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi apabila sebagian karyawan mendapat promosi jabatan. Tidak boleh terbalik ya, harusnya sebagian karyawan mendapatkan promosi jabatan apabila karyawan tersebut punya motivasi kerja yang tinggi ya. Jadi tidak bisa dibalik nih. Kalau yang E, karyawan tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi apabila sebagian karyawan mendapatkan promosi jabatan. Ini juga tidak sesuai juga ini. Jadi simpulan yang benar itu yang C ini. Seorang karyawan Y harus lembur di kantor beberapa hari dalam seminggu. Pekerjaan lembur tersebut menyebabkan waktu istirahatnya berkurang. Meskipun Y hanya lembur pada hari kerja, kesehatannya tetap terganggu karena kurangnya waktu istirahat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, kita akan cek alurnya dulu ya. Pertama kan lembur. Lembur itu mengakibatkan waktu istirahat berkurang. Kalau waktu istirahat berkurang mengakibatkan kesehatan akan terganggu. Jadi alurnya seperti ini. Kita cek dari pernyataan A, Y lembur pada hari kerja karena kesehatannya terganggu. Oh, salah ya, tidak sesuai. Kemudian yang B, pekerjaan lembur menyebabkan kesehatan Y terganggu. Karena Y lembur, kesehatan nanti akan terganggu. Ini sesuai ya. Lembur, kemudian kesehatan terganggu. Nah, kemudian kalau yang C, lembur pada hari kerja menyebabkan Y mencari pekerjaan tambahan, ini tidak sesuai, jelas. Kalau D, Y mulai lembur ketika waktu istirahat berkurang, ini tidak boleh dibalik. Jadi salah. Waktu istirahat Y berkurang ketika kesehatannya terganggu. Oh, enggak ya. Waktu istirahat berkurang itu karena lembur. Jadi jawabannya adalah yang B. Ketika berolahraga di gym, atlet set dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Namun ketika set berolahraga di taman, kekuatan fisiknya cenderung tidak bertambah banyak. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Apakah yang A, atlet set merasa lebih rileks ketika berolahraga di taman daripada di gym? Atau yang B, gym memiliki suasana yang lebih bising dibandingkan taman? Ataukah C, atlet set sering mengobrol dengan teman saat berolahraga di gym? Apakah yang D, taman menyediakan lebih banyak ruang untuk berlari dan melompat? Atau malah yang E, gym dilengkapi dengan alat-alat latihan khusus untuk kekuatan fisik? Jadi ini yang membedakan sebenarnya
Kalau set latihan di gym atau berolahraga di gym, itu kekuatan fisiknya naik secara signifikan. Tapi kalau cuman di taman, kekuatan fisiknya kan tidak bertambah banyak ya. Itu artinya gym itu dilengkapi dengan alat-alat latihan khusus untuk kekuatan fisik kan. Kalau di taman kan tidak ada. Jadi atau bahkan tidak lengkap gitu ya. Nah, di sini yang paling bisa menjelaskan perbedaan kedua kondisi tentunya yang E ini. Teh hijau mengandung antioksidan tinggi yang dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan meningkatkan metabolisme. Studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan membantu menjaga berat badan tetap stabil. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Kita cek satu persatu. Yang A, harga teh hijau meningkat karena manfaat kesehatannya yang terbukti. Di bacaan itu tidak membahas harga teh ya. Jadi ini tidak kita pilih. Kemudian yang B, frekuensi konsumsi teh hijau memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga berat badan. Ini bisa ya. Jadi ini logis karena konsumsi rutin itu menyiratkan frekuensi berpengaruh pada hasil. Seperti menjaga berat badan. Ini ada di bacaan juga bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan juga ini membantu menjaga berat badan tetap stabil. Jadi ini benar ini yang B. Kalau yang C bagaimana? Banyak orang dengan penyakit jantung mulai beralih ke teh hijau sebagai pengobatan. Nah, perilaku konsumen itu tidak dibahas di bacaan di atas. Jadi apakah kemudian banyak orang yang punya penyakit jantung itu beralih ke teh hijau ya sebagai pengobatan itu tidak dijelaskan. Jadi ini tidak. Kalau D, mengonsumsi teh hijau dianjurkan untuk mendukung kesehatan tubuh. Wah, ini yang sesuai ya. Jadi ini memang didukung oleh manfaat kesehatan yang disebutkan di bacaan, seperti perlindungan dari radikal bebas tadi, kemudian bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Ini bisa kita pilih. Nah, ini udah dua ya, berarti B dan D ini. Kalau yang E ini tentang suplemen kesehatan tidak dibahas di bacaan, jadi tidak kita pilih nih. Sehingga dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut adalah B dan D. Kebiasaan duduk dengan posisi membungkuk dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat menyebabkan tekanan pada tulang belakang yang berujung pada sakit punggung. Selain itu, duduk membungkuk juga bisa membuat pernapasan menjadi kurang lancar. Meskipun demikian, posisi duduk membungkuk dapat memberikan rasa nyaman bagi sebagian orang saat bekerja dalam waktu lama. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Apakah yang A, orang yang mengalami sakit punggung selalu duduk dengan posisi membungkuk? Tidak demikian ya, tidak selalu. Jadi ini tidak tepat. Yang B, sakit punggung akibat duduk membungkuk menyebabkan sulit tidur di malam hari. Nah, tentang sulit tidur di malam hari tidak dijelaskan di bacaan, jadi tidak kita pilih. C, sebagian orang merasa nyaman duduk membungkuk saat bekerja lama. Ini ada tadi pernyataannya di kalimat terakhir ya. Ini ada. Kemudian kalau D, pernapasan yang kurang lancar hanya dialami oleh orang yang duduk membungkuk. Salah ya. Ini ada kata hanya dialami, ini yang menyebabkan salah. Kemudian E, orang yang duduk membungkuk tidak akan mengalami sakit punggung jika bernapas dengan baik. Kurang tepat ya. Jadi yang pasti benar itu adalah yang C. Apabila sudah matang, tomat akan terasa lembut saat disentuh, berwarna merah cerah, dan memiliki aroma manis yang kuat. Ciri-ciri tersebut membuat tomat lebih disukai dan memiliki harga jual yang lebih tinggi di pasar. Jika buah tomat terasa keras saat disentuh, berwarna hijau tua, dan tidak beraroma, manakah simpulan yang benar? Apakah buah tomat belum matang? Jelas ya, ini memang benar nih. Jadi informasi menyatakan bahwa tomat yang matang itu kan punya ciri-ciri terasa lembut, berwarna merah cerah, dan beraroma manis kuat. Jika tomat
ini masih kerasa disentuh, kemudian warnanya juga hijau tua dan tidak beraroma, ini jelas bertentangan kan dengan ciri-ciri tomat yang matang. Oleh karena itu, simpulan yang pasti benar adalah buah tomatnya belum matang. Jawabannya yang A ini. Perusahaan Y memberikan bonus tahunan kepada karyawan yang memenuhi dua kriteria berikut. Karyawan harus mencapai target penjualan selama 3 bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari manajer proyek. Karyawan D dikenal sebagai pekerja keras oleh timnya dan baru berhasil mencapai target penjualan pada bulan lalu. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah karyawan D berhak menerima bonus tahunan dari perusahaan Y. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Apakah pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, ataukah tidak dapat dinilai? Kita lihat kembali untuk kriteria karyawan yang mendapat bonus tahunan ya. Ada dua. Yang pertama, mencapai target penjualan 3 bulan berturut-turut. Jadi harus 3 bulan berturut-turut nih. Kemudian mendapat rekomendasi tertulis dari manajer proyek. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Kalau cuman salah satu tidak bisa ya. Jadi harus dua-duanya. Nah, karyawan D ini cuman dikenal sebagai pekerja keras. Kita belum tahu apakah dia dapat rekomendasi tertulis atau tidak. Tidak dijelaskan di sini. Kemudian baru mencapai target penjualan pada bulan lalu, artinya baru 1 bulan, belum 3 bulan. Nah, ini udah tidak memenuhi kriteria yang nomor satu kan? Jadi ini simpulannya sudah pasti salah. Kalau disimpulkan karyawan D berhak menerima bonus tahunan, jelas salah ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Dewasa ini penggunaan energi terbarukan semakin populer di kalangan masyarakat. Dengan pemanfaatan energi terbarukan ini, emisi karbon di wilayah perkotaan dapat berkurang sebesar 15% sampai 25% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Apakah yang A, masyarakat menjadi lebih bijak dalam mengelola penggunaan energi sehari-hari? Ataukah yang B, energi terbarukan belum menjadi sumber utama yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat kota? Ini jelas salah ya, karena dikatakan belum menjadi sumber utama. Ataukah yang C, kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun? Apakah ini menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Bisa juga ya. Jadi kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan kan semakin meningkat. Akibatnya, masyarakat banyak menggunakan energi terbarukan, karena ini dikatakan populer. Nah, kalau energi terbarukan semakin banyak digunakan, ini akan mengurangi emisi karbon di wilayah perkotaan, yang katanya bisa berkurang sebesar 15% sampai 25% setiap tahunnya. Jadi, asumsi yang mendasari, ini yang paling tepat itu yang C ini sih. Doni adalah seorang siswa yang aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Ia sering mengikuti latihan hingga sore hari, sehingga waktu untuk mengerjakan tugas sekolah menjadi terbatas. Meskipun ia berusaha menyelesaikan tugas di malam hari, rasa lelah setelah seharian beraktivitas membuatnya sulit berkonsentrasi. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau kita ringkas paragrafnya, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti Doni ini ya, itu ternyata menyebabkan waktu dia untuk mengerjakan tugas jadi terbatas. Walaupun sudah berusaha di malam hari untuk mengerjakan tugas, tapi rasa lelahnya membuat dia sulit berkonsentrasi. Nah, kita cek dari yang A. Doni mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena waktu untuk mengerjakan tugasnya terbatas. Ini malah terbalik ya, tidak boleh dibalik seperti ini. Jadi ini salah. Kemudian yang B, Doni tetap dapat mengerjakan tugas dengan baik meskipun merasa lelah setelah beraktivitas.
Ini tadi tidak ada informasi dia dapat mengerjakan tugas dengan baik ya. Adanya adalah dia sulit berkonsentrasi malah. Jadi tidak kita pilih. Kalau C, kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti Doni menyebabkan ia sulit berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas sekolah. Nah, ini tepat ya. Jadi karena Doni aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, dia sulit berkonsentrasi karena lelah, capek ya. Sudah seharian di sekolah melakukan aktivitas tadi. Jadi ini cocok ini. Kalau yang D, Doni sulit berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena terlalu banyak tugas sekolah, ini juga terbalik ini. Kemudian E, Doni mengikuti latihan ekstrakurikuler di malam hari, ini jelas sudah salah ya. Jadi yang benar adalah yang C. Ahli X menyatakan minyak kelapa murni dapat meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL dalam darah, sehingga mendukung kesehatan jantung. Sedangkan ahli Y menyatakan minyak kelapa murni membantu mempercepat penyembuhan luka pada kulit karena sifat antimikrobanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak kelapa murni mengandung asam laurat yang dapat meningkatkan kadar HDL dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Akan memperkuat atau memperlemah ahli X atau ahli Y nih? Di hasil penelitiannya ada ini ya, meningkatkan kadar HDL. Ini dinyatakan oleh ahli X atau Y ini? Di sini ya, ahli X. Kemudian bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Ini hubungannya dengan penyakit jantung ini. Nah, ini cocok ini ya, berarti ya. Jadi hasil penelitian ini itu ternyata memperkuat pernyataan ahli X, sehingga jawabannya adalah yang A. Riko adalah seorang koki profesional yang memiliki restoran di kawasan kuliner terkenal. Riko selalu menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi, serta menciptakan menu yang inovatif untuk menarik pelanggan. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah restoran Riko selalu penuh dengan pelanggan setiap hari. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, ataukah tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup? Oke, dari teks diketahui Riko seorang koki profesional yang selalu menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi nih ya, untuk menciptakan menu yang inovatif. Nah, ini tentunya akan menarik banyak pelanggan ya. Tetapi tidak ada informasi yang pasti yang menyatakan bahwa restorannya itu selalu penuh setiap hari. Nah, makanya kita hanya terbatas pada simpulan tersebut mungkin benar. Jadi B ini jawabannya. Seseorang yang sering begadang akan mengalami penurunan konsentrasi. Seseorang yang mengalami penurunan konsentrasi akan kesulitan memahami pelajaran. Simpulan yang paling benar berdasarkan premis di atas adalah kita akan gunakan silogisme untuk menarik kesimpulan. Premis pertama bisa kita bentuk jika P maka G. Premis keduanya jika G maka R, nanti kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi di sini P itu adalah pernyataan seseorang yang sering begadang ya, di sini. Kemudian Q-nya yang mengalami penurunan konsentrasi. Kemudian di sini juga masih Q. Kesulitan memahami pelajaran sudah pernyataan beda, jadi kita simbolkan R. Nah, nanti kalau kita simpulkan itu mirip dengan pola silogisme ini. Jika P maka R, jadi kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Ini tinggal kita bunyikan saja sih. Ini kalau kita bunyikan, jika seseorang sering begadang, maka ia kesulitan memahami pelajaran ya. Kalau kita cek dari yang ada, A, B, C, D, E ini, mana yang mirip? Ini ya, D ya.
Jadi seseorang yang sering begadang, ini kan tadi P, ia akan kesulitan memahami pelajaran, R. Buat kalian yang ingin belajar menjadi lebih mudah dan ingin memahami konsep-konsep dasar secara mendalam, silakan kunjungi website clavius.id. Di sini tersedia modul matematika, fisika, dan kimia yang berisi konsep dasar, soal latihan yang banyak, dan pembahasan dalam bentuk video biar kamu cepat paham. Kamu juga bisa mendownload ringkasan. Ada juga program UTBK untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Ada juga program persiapan masuk universitas luar negeri, yaitu program E-Level dan program Make Scholarship. Ada lagi layanan tanya soal, kamu bisa bertanya soal matematika, fisika, dan kimia yang belum kamu pahami. Kami akan berikan jawaban dalam bentuk video pembahasan dengan detail. Kamu juga bisa mengikuti live class untuk UTBK, E-Level, dan Make Scholarship secara gratis. Seseorang yang tidur cukup setiap malam dan tidak mengonsumsi kafein berlebihan akan merasa segar di pagi hari serta mampu fokus penuh saat bekerja. Budi tidur cukup setiap malam dan tidak mengonsumsi kafein berlebihan. Simpulan yang paling benar berdasarkan premis di atas adalah, nah untuk kasus ini kita gunakan modus ponen. Rumusnya seperti ini, untuk premis pertama bisa kita bentuk jika P maka Q. Premis keduanya adalah P, nanti kesimpulannya Q. Nah, di sini seseorang yang tidur cukup setiap malam dan tidak mengonsumsi kafein berlebihan, ini kita misalkan saja yang seseorang tidur cukup setiap malamnya P, ini ada dan ya. Simbolnya seperti ini kalau di dalam matematika. Kemudian tidak mengonsumsi kafein berlebihan, kita misalkan Q. Nanti yang merasa segar di pagi hari serta mampu fokus penuh saat bekerja, nah ini juga ada dua lagi ya ini. Merasa segar di pagi harinya, misalkan R, kemudian serta ini mirip dengan dan ya. Jadi kita simbolkan seperti ini juga. Di sini ada pernyataan baru, mampu fokus penuh saat bekerja berarti S. Oke, jadi premis pertamanya agak panjang ya. Kita tulis P1 ini premis pertama, P dan Q, maka R dan S. Nah, seperti ini. Kemudian premis kedua, Budi tidur cukup setiap malam dan tidak mengonsumsi kafein berlebihan. Ini sama kayak P dan Q tadi ya. Ini kan P kan. Seseorang bisa diganti dengan Budi, kemudian ini ada dan, tidak mengonsumsi kafein berlebihan, ini Q-nya. Jadi premis keduanya itu adalah P dan Q. Kalau kita lihat bentuk secara umumnya, ini kan mirip dengan polanya modus ponen ya. Jadi nanti kesimpulannya adalah R dan S. Nah, ini dia. Ini tinggal kita bunyikan saja, R dan S bunyinya seperti apa? Nah, bunyinya Budi merasa segar di pagi hari serta mampu fokus penuh saat bekerja. Tinggal kita lihat jawaban yang benar ini. Ini ya, B ya. Budi merasa segar di pagi hari serta mampu fokus penuh saat bekerja. Ini adalah bunyi dari R dan S. Sehingga jawabannya yang B. Seseorang yang selalu makan makanan bergizi dan berolahraga setiap hari akan memiliki stamina yang prima. Rina tidak memiliki stamina yang prima. Simpulan yang paling benar berdasarkan premis di atas adalah, ini bisa kita simpulkan dengan menggunakan modus tollens. Rumusnya seperti ini. Premis pertama kita bentuk jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q atau ingkaran Q. Kemudian kesimpulannya nanti negasi P. Nah, di sini seseorang yang selalu makan makanan bergizi, kita misalkan saja pernyataan P ya. Kemudian di sini ada dan, simbolnya seperti ini. Berolahraga setiap hari, ini kita misalkan pernyataan Q. Kemudian memiliki stamina yang prima, ini R.
Kalau yang bawahnya, Rina tidak memiliki stamina yang prima, ini adalah ingkarannya R atau negasinya R. Kita tulis seperti ini. Nah, jadi premis pertamanya kita bentuk P dan Q, kemudian maka R ya. Premis keduanya negasi R. Nah, ini akan mirip dengan pola rumusnya modus tollens kan ya. Nah, nanti kesimpulannya kalau seperti ini adalah negasi dari P dan Q. Nah, negasi P dan Q ini akan ekuivalen. Dia punya ekuivalensi. Jadi, negasi P dan Q itu equivalence dengan negasi P atau negasi Q. Jadi ini bacanya atau ya. Nah, tinggal kita bunyikan saja ini. Negasi P atau negasi Q. Negasi P berarti bunyinya Rina tidak selalu makan makanan bergizi. Atau tidak berolahraga setiap hari. Jadi ini akan sama dengan jawaban B. Semua guru di sekolah Y mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan mengajar secara daring. Beberapa guru yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan mengajar secara daring memiliki jam mengajar lebih sedikit daripada guru lain yang sudah berpengalaman. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Jadi kita harus mencari yang paling benar ya. Walaupun mungkin nanti ada pilihan yang benar juga, cuman kita pilih yang paling benar. Coba yang A. Sebagian guru di sekolah Y memiliki jam mengajar lebih sedikit daripada guru lain yang sudah berpengalaman. Oh, ini malah sangat sesuai ya dengan pernyataan tadi. Di kalimat kedua ini, beberapa guru yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan mengajar secara daring memiliki jam mengajar lebih sedikit daripada guru lain yang sudah berpengalaman. Nah, ini oke. Coba kita cek yang lain. Sebagian guru yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan mengajar secara daring tidak berpotensi menjadi guru di sekolah Y. Wah, ini enggak ya, ini salah ya. Kan ini memang sudah jadi guru di sekolah Y ini. Jadi B ini salah. Yang C, sebagian guru yang bekerja di sekolah tidak pernah menjadi guru di sekolah Y. Oh, ini malah nggak nyambung. Tidak kita pilih. Yang D, sebagian guru yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan mengajar secara daring memiliki jam mengajar lebih sedikit daripada guru lain yang sudah berpengalaman. Ah, ini benar, ini bisa juga. Nah, berarti kita tinggal bandingkan. Mau yang A atau yang D gitu kan ya. Yang D juga benar. Mana yang paling benar? Kalau yang D, sebagian gurunya tidak dijelaskan ya, ini dari sekolah mana itu. Ini dari sekolah X atau Y atau Z kan tidak dijelaskan. Kalau yang A sudah sangat jelas sekali bahwa ini adalah sebagian guru di sekolah Y. Dan memang topiknya ini kan memang guru di sekolah Y saja kan yang dibahas di teks ini kan. Jadi antara A dan D itu lebih tepat atau paling benarnya yang A ini sih. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan tidur yang cukup. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik klasik sebelum tidur sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tidur. Kelompok pekerja yang tinggal di lingkungan tenang dan rutin mendengarkan musik klasik sebelum tidur memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan pekerja lain di lingkungan bising. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan berikut ini yang benar? Kita cek satu persatu. Yang A, jika ingin tidur cukup, tinggallah di lingkungan tenang. Ini seperti memaksa ya, kalau mau tidur cukup mesti tinggalnya di lingkungan tenang, ini kurang tepat. Kemudian yang B, mendengarkan musik klasik sebelum tidur efektif meningkatkan kualitas tidur. Ini sesuai dengan bacaan, persis. Ini benar. Kita cek yang lainnya dulu. C, tinggal di lingkungan tenang dapat meningkatkan produktivitas. Apakah hanya cukup tinggal di lingkungan yang tenang? Ternyata tidak ya. Kelompok pekerja yang tinggal di lingkungan tenang dan rutin mendengarkan musik klasik sebelum tidur, ini memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi. Jadi,
kalimat ini melupakan musik klasiknya. Jadi kita nggak pilih. Yang D, pekerja di lingkungan bising tidak bisa meningkatkan produktivitas. Di bacaan tadi tidak ada kata tidak bisa ini ya. Tadi hanya perbandingan saja antara kelompok pekerja yang tinggal di lingkungan tenang dengan yang di lingkungan bising. Yang di lingkungan tenang, tingkat produktivitasnya ternyata lebih tinggi, hanya sebatas itu. Jadi ini kurang tepat. Yang E, musik klasik adalah satu-satunya cara untuk tidur cukup. Wah, ini salah di kata satu-satunya ini. Seperti tidak ada cara lain ya. Sehingga simpulan yang benar adalah yang B. Setelah taman bermain anak dibangun di wilayah B, jumlah anak yang mengalami obesitas menurun. Sebelum taman bermain anak dibangun, jumlah anak di wilayah B yang mengalami obesitas itu lebih tinggi dibandingkan setelahnya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, coba dipikirkan dulu, apakah yang A, sebelum taman bermain dibangun, banyak anak yang ingin berolahraga tapi tidak memiliki tempat? Ataukah yang B, pemerintah membangun beberapa taman bermain di wilayah B untuk mengurangi obesitas anak? Ataukah C, setelah taman bermain dibangun, banyak pelatih olahraga yang datang ke wilayah B? Kalau D, sebelum taman bermain dibangun, tingkat pendidikan orang tua di wilayah B tergolong rendah. Kita coba coret yang salah ya. Ini ya, yang CD tidak dibahas, jadi udah pasti salah. Kalau yang E, taman bermain anak mendorong anak-anak di wilayah B untuk lebih aktif bergerak. Nah, ini yang menjadi pembeda. Jadi, saat taman bermain belum dibangun, di wilayah B itu kan anak-anaknya banyak yang mengalami obesitas. Itu mungkin karena tidak aktif bergerak ya. Tapi setelah tamannya dibangun, itu banyak anak yang bermain di sana. Sehingga banyak anak yang melakukan aktivitas dan itu ternyata bisa menurunkan tingkat obesitas. Jadi ini bisa menjadi pembeda yang paling mungkin. Sehingga jawabannya itu yang paling tepat yang E ini sih. Diketahui jumlah pengunjung anak-anak di perpustakaan daerah selama 5 hari berturut-turut adalah 30, 35, 45, 50, dan 65. Sementara itu, jumlah pengunjung dewasa yang datang selama 5 hari yang sama adalah 12, 15, 20, 27, dan 36. Jika pola kunjungan ini berlanjut secara konstan, berapakah jumlah pengunjung anak-anak dan pengunjung dewasa pada hari ke-6? Kita tulis dulu pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mulai dari anak-anak. Hari pertama ada 30, kemudian hari kedua 35, hari ketiga ada 45, hari keempat ada 50, hari kelima ada 65, nah hari keenam ini nanti kita disuruh memprediksi. Kalau dilihat dari polanya, 30 ke 35 ini kan tambah 5. Dari 35 ke 45, tambahnya adalah 10. Dari 45 ke 50, ini tambah 5. Dari 50 ke 65 ini tambah 15 ya. Nah, di sini ada tambah 5 yang selang-seling ya. Jadi tambah 5, 10 tapi tambah 5 lagi, kemudian tambah 15. Nah, berarti di sini kita tambah 5 saja ya. 65 tambah 5 berarti pada hari ke-6 kita bisa memprediksi ada 70 pengunjungnya, yang anak-anak ya. Kemudian yang dewasa, pada hari pertama 12, hari keduanya 15, hari ketiganya 20, hari keempatnya 27, hari kelimanya adalah 36, hari keenamnya nanti berapa? Kita lihat polanya juga. Dari 12 ke 15 ini tambah 3 ya. Dari 15 ke 20 itu tambahnya adalah 5.
Dari 20 ke 27, nambahnya 7. Dari 27 ke 36, ini nambahnya adalah 9. Nah, ini pola penambahan angka ganjil ya ini. Dimulai dari 3. 3, 5, 7, 9. Angka ganjil setelah 9 adalah 11. Berarti 36 nanti tambah 11. Ini ada di 47. Jadi jawabannya itu adalah 70 dan 47. Yang B ini. Komposisi tepung dan gula untuk membuat sebuah kue adalah 5:3. Jika untuk membuat 12 kue dibutuhkan 300 gram tepung, gula yang dibutuhkan untuk membuat 8 kue adalah. Nah, kita tulis dulu perbandingan antara jumlah tepung dan gula ya. Tepung ini dibanding dengan gula harus 5:3. Untuk membuat 12 kue dibutuhkan 300 gram tepung. Berarti untuk satu buah kue dibutuhkan berapa gram tepung itu harus dicari dulu. Jadi 12 kue butuh 300 gram tepung. Nah, nanti untuk satu kue itu butuh berapa? 300 kita bagi dengan 12. Ini akan sama dengan 25 gram tepung. Oke, setelah itu kita akan cari berapa banyak gula yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kue ya. Nah, satu kue itu butuh gula sama dengan, kita tinggal lihat perbandingannya tadi, kan 3 ya. 3 per yang diketahui kan jumlah tepung tadi. Berarti per 5 dikali banyaknya tepung, 25 gram. Nah, seperti ini. Jadi satu kue itu butuh gula 3/5 kali 25. Ini bisa kita coret 5 dengan 25-nya. Tinggal 3 kali 5, 15 gram. Ini untuk satu kue. Padahal kan mau bikinnya 8 kue. 8 kue butuh gula 8, kita kali saja dengan 15 gram. Oke, ini hasilnya berapa? 15 dikali 8. 8 kali 5, 40. Nyimpen 4, kemudian 8 tambah 4, 12 ya. 120. Jadi ini 120 gram jawabannya. Berarti yang A ya. Dalam pemilihan ketua OSIS, nilai akhir peserta dihitung berdasarkan dua komponen, nilai tes tertulis dan nilai wawancara. Bobot nilai tertulis adalah 60%, sedangkan bobot nilai wawancara adalah 40%. Nah, berikut ini adalah nilai dari 5 peserta dalam pemilihan tersebut. A, B, C, D, E ya. Dengan nilai tertulis dan nilai wawancara yang tertera di tabel ini, kita akan cari siapa yang mendapat nilai akhir paling tinggi. Nah, cara untuk mencari nilai akhir, misalkan yang peserta A, kita tulis dulu bobotnya untuk nilai tertulis kan 60% di sini. Kemudian wawancara 40%. Nah, nanti cara ngitungnya 60% itu kita kali dengan 85, kemudian ditambah dengan 40% kita kali dengan 70. Itu untuk mendapatkan nilai akhir ya. Jadi perhitungannya 60% kita kalikan 85 ditambah dengan 40% kita kalikan dengan 70. Nah, 60% itu artinya 60/100. Jadi 60/100 kali 85 nanti ditambah dengan 40/100 dikali 70. Nah, seperti ini ya. Kita bisa coret yang nolnya seperti ini. Ini juga bisa coret, ini malah double coretnya. Di sini 28. Yang ini 6/10 kemudian kali 85. Jadi kita bisa kali 6 dengan 85 dulu baru bagi 10.
Nanti akan pas di 51. Nah, 51 tambah 28 itu nanti ada di 79 nilai akhir yang A ya. Dengan cara ini kita lengkapi untuk peserta B, C, D, dan E, nanti akan diperoleh data seperti ini. Jadi tadi yang A 79, yang B ini 81, yang C 80, yang D 82, yang E 81. Dari sini kita bisa tahu yang mendapat nilai akhir paling tinggi itu yang D, karena nilai totalnya 82 kan. Jadi jawabannya yang D ini. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah penjualan dalam puluhan unit dua jenis produk, yaitu buku dan alat tulis di sebuah toko selama 5 bulan pertama tahun 2024. Berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan jumlah penjualan kedua produk tersebut? Di grafik sebelah kanan ini, merah ini menunjukkan jumlah penjualan buku selama 5 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, hingga Mei. Kemudian yang biru ini untuk penjualan alat tulisnya. Kita akan cek pernyataan yang A dulu. Jumlah penjualan buku selalu lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Buku yang merah apakah selalu lebih besar dari bulan sebelumnya? Kalau Februari iya, tapi kalau Maret ternyata tidak ya, dia turun. Nah, ini berarti salah. Kemudian yang B, jumlah penjualan alat tulis selalu lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Ini juga tidak berlaku, kita lihat yang biru aja, yang Januari, Februari, Februari lebih tinggi dari yang Januari. Ini salah. C. Jumlah penjualan buku lebih besar dibandingkan alat tulis di setiap bulan. Apakah yang merah selalu di atas yang biru? Tidak terjadi di bulan Maret ternyata. Di bulan Maret, penjualan alat tulis malah lebih besar dari yang buku. Ini salah. Kalau D, jumlah penjualan alat tulis lebih besar dibandingkan buku hanya pada bulan Maret. Ah, ini benar ya. Karena yang di atas alat tulis ini terletak di atasnya yang buku hanya di bulan Maret saja ini kan. Jadi ini benar. Sehingga jawabannya yang D ini. Berikut grafik yang menunjukkan nilai ekspor dan nilai impor dalam miliar rupiah perdagangan komoditas pertanian dari 5 jenis tanaman, yaitu A, B, C, D, dan E, selama tahun 2024. Jenis tanaman apa yang menghasilkan nilai keuntungan paling besar dalam neraca perdagangan komoditas pertanian tersebut? Nah, di sini misalkan kita lihat yang jenis tanaman A ya. Ini apakah memberikan keuntungan yang paling besar? Untuk mengetahui keuntungannya, kita bisa selisihkan saja nilai ekspor dengan nilai impornya. Nilai ekspor nanti dikurangi dengan nilai impor. Jadi kalau ekspor kita jual ke luar negeri, kalau impor kita mendatangkan dari luar negeri. Kalau mau untung berarti nilai ekspornya harus lebih besar dari nilai impor ya. Kita cek nilai ekspor yang A 4 miliar rupiah. Ini saya tulis angkanya 4 saja ya. Kemudian kita kurangi dengan nilai impornya 1, berarti A itu 3 ya. Keuntungannya 3 miliar rupiah. Demikian juga yang B kita langsung hitung saja. B keuntungannya ini ekspornya 2 miliar, impornya 2 miliar, 2 kurang 2, 0 berarti dia impas ya. Tidak untung tidak rugi nih. Yang C 5 miliar ekspornya, kemudian impornya di 3 miliar ya. Ini sama dengan 2 berarti. Nah, kemudian yang D, keuntungannya ekspornya 3 miliar, impornya 4 miliar, minus ya, minus 1, berarti nggak untung. Yang E, keuntungannya
Ini ekspornya 1 miliar, impornya 5 ya, berarti minus 4. Ini juga tidak untung. Jadi yang paling menguntungkan tuh untuk A, karena paling besar ya ini 3 miliar ini. Sehingga jenis tanaman apa yang menghasilkan nilai keuntungan paling besar itu yang A. X dan Y melakukan perjalanan dari kota M menuju kota N dengan menggunakan kendaraan yang berbeda. Berikut ini adalah informasi mengenai perjalanan kedua orang tersebut. Yang pertama, kecepatan X lebih besar daripada kecepatan Y. Kita tulis Vx lebih besar dari Vy. Kemudian yang kedua, waktu tempuh Y adalah 180 menit. Ini lebih lambat 60 menit daripada waktu tempuh X. Berarti siapa yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah yang X. Nah, nanti kita tulisnya kalau TY 180 menit, TX itu sama dengan 180 dikurangi 60. Jadi ada di 120 menit. Kemudian yang ketiga, rata-rata kecepatan X dari M ke N adalah 90 km per jam. Nah, ini kita tulis Vx-nya 90 km per jam. Kemudian yang keempat, waktu tempuh X lebih cepat daripada waktu tempuh Y. Ini sesuai dengan pernyataan kedua tadi. Kita sudah menghitung TX-nya memang lebih cepat ya. Dia cuma 120 menit nyampenya. Kalau TY lebih lama, 180 menit. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan Y, VY berarti, dari kota M menuju kota N? Nah, kalau kedua kota, M dan N, ini kan jaraknya nggak berubah ya, karena X dan Y melakukan perjalanannya ini kita anggap melalui rute yang sama, cuman beda kendaraan saja. Nah, ini jaraknya saya misalkan S, kita ingat saja rumus S sama dengan V kali T, seperti ini. Jadi kalau kita cek satu persatu, dari pernyataan 3 dulu, S sama dengan Vx kan, kali T, T-nya harusnya Tx. Nah, ini untuk mendapatkan S-nya ya. S sama dengan Vx itu 90 km per jam. Kemudian Tx-nya itu 120 menit. Ini setara dengan 2 jam. Jadi tinggal dibagi sama 60 saja. Ini 2 jam. Kalau kita kalikan 90 kali 2 itu 180 km. Ini jarak antara M dan N ya. Nah, bagaimana kita mencari kecepatan Y? Kita gunakan rumus yang sama saja. S sama dengan V kali T, tapi V-nya yang Vy, T-nya yang Ty. S-nya kan kita udah dapat nih 180 km. Kemudian Vy kali Ty. Ty juga sudah ada 180 menit. Ini sama dengan 180 bagi 60, berarti 3 jam. Nah, ini 3 jam. Vy akan sama dengan 180 bagi 3. Ini 60 ya, kilometer per jam berarti. Nah, sudah didapatkan. Jadi kita hanya butuh informasi yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 sama nomor 2 ya. Ini berarti jawabannya adalah yang D. Seorang pedagang menjual 240 kg jeruk dalam seminggu. Jumlah ini adalah 20% lebih banyak dari target penjualan mingguan yang direncanakan. Berapa kilogram target penjualan jeruk mingguan yang sebenarnya direncanakan oleh pedagang tersebut? Oke, jadi 240 kg ini 20% lebih banyak dari target penjualan mingguan. Nah, misalkan target penjualan mingguannya 100%, berarti ini kelebihan 20%. Bisa kita tulis 120% dari target penjualan mingguan ya. Ini sama dengan 240 kg. Seperti ini. 120% bisa kita tulis 120 per 100. Kemudian kita kali dengan target penjualan mingguannya saya misalin P ya.
Berarti 120 per 100 kali P itu sama dengan 240. P akan sama dengan 240 dikali dengan pecahan yang 120 per 100 tinggal diputar di sini. Nah, seperti ini ya. Berarti P-nya kalau kita hitung, ada yang bisa dicoret sini. Kayak 0, ini bisa saya coret 1. Kemudian 24 sama 12, ini kan bisa membagi habis, ini jadi 2. Berarti sekarang tinggal ada 20 kali 10, 200 ini. Nah, ini artinya adalah target penjualan jeruk mingguannya yang sebenarnya ya, itu 200 kilogram. Jadi jawabannya yang B ini. Seorang pedagang berhasil menjual 75 buah kue dalam sehari. Jika penjualan tersebut adalah 3/5 dari target yang harus dicapainya, berapa buah kue yang seharusnya dijual sesuai target? Jadi 75 buah kue ini setara dengan 3/5 dari target yang harus dicapai. Itu bisa kita tulis 75 sama dengan 3/5 dikali dengan target yang harus dicapai. Misalkan target yang harus dicapai saya misalkan P, berarti kita bisa tulis 75 sama dengan 3/5 dari P ya. Nah, kalikan kedua ruas dengan 5/3. Nanti kita akan dapat P-nya. Jadi 75 ini dikali dengan 5/3, ini akan sama dengan 3/5, ini juga dikali 5/3 ya. Kali P, seperti ini. Berarti yang di sini akan habis. Nah, 75 sama 3 bisa dicoret juga. Ini 25. 25 kali 5 itu 125. Berarti kue yang seharusnya dijual sesuai target itu ada 125. Ini jawabannya C. Komposisi kandungan campuran logam tertentu adalah sepertiga bagian besi, 5/12 bagian nikel, dan 1/4 bagian seng. Jika pada pembuatan campuran logam tersebut digunakan 900 gram besi, berapa gram seng yang dibutuhkan untuk memenuhi komposisi tersebut? Kita tulis ya untuk bagian-bagiannya. Besi kita mau bandingkan dengan nikel, kemudian kita bandingkan juga dengan seng. Ini ada 1/3 dibanding dengan 5/12 dibanding dengan 1/4. Untuk mendapatkan perbandingan yang bulat, maka kita akan samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut berarti kita samakan ke 12. Nah, seperti ini. 3 ke 12 kan dikali 4, berarti 1 juga harus dikali 4, ini 4, ini tetap 5, kemudian 4 dikali 3 jadi 12, satunya kali 3, berarti 3. Seperti ini ya. Karena penyebutnya udah sama, berarti perbandingan antara besi, kemudian nikel, dan sengnya, ini angka yang di atas saja, yang di pembilangnya. 4 banding 5 banding 3, ini perbandingannya. Kemudian pada pembuatan campuran logam tersebut digunakan 900 gram besi. Jadi diketahui ini di soal ya, besinya 900 gram. Maka berapa gram seng yang dibutuhkan? Kita akan cari yang sengnya. Lihat perbandingan untuk seng 3 angkanya, berarti 3 per yang diketahui besi, kita lihat perbandingan di besi 4. Nanti tinggal dikali dengan 900 ini. Jadi sengnya sama dengan 3 kali 9 kan 27 ya, 2700 per 4. Jadi 2700 bagi 4, ini berapa nih? Coba dihitung dulu ya. 2700 kita bagi 4, akan didapatkan 675 gram. Ini berarti sengnya sejumlah ini. Jawabannya adalah yang B ini. Pada sebuah segitiga siku-siku, panjang alasnya bertambah 25%, sedangkan tingginya berkurang 10%. Simpulan apa yang bisa kamu peroleh mengenai perubahan luas segitiga tersebut?
Jadi ini ada segitiga siku-siku yang mula-mula, kemudian panjang alasnya bertambah 25% jadi lebih panjang, tapi tingginya berkurang ya, 10% jadi lebih pendek. Nah, kita akan coba analisa. Di kondisi awal, misalkan alasnya X, tingginya Y. Kemudian di kondisi akhir, alasnya kan bertambah 25% panjangnya. Itu bisa kita tulis X ditambah 25% dari X. Sedangkan tingginya berkurang 10%, bisa kita tulis Y dikurangi 10% dari Y ya. Nah, ini akan sama saja dengan penulisan X ditambah, kalau 25% itu kan 25 bagi 100, jadi 0,25X ini. Bisa kita tulis 1 tambah 0,25, 1,25X ini. Kemudian yang Y dikurang 10% Y, itu Y dikurang 10/100 berarti 0,1 Y. 1 dikurangi 0,1 menjadi 0,9 Y. Nah ini ya, saya kotaki. Oke. Kita akan, walah goblok. Ya, selanjutnya kita akan tulis untuk luas segitiga awal atau mula-mula, itu kan setengah alas kali tinggi, jadi setengah kali X kali Y. Kemudian untuk luas segitiga akhir, setengah dikali panjang alasnya 1,25X di sini. Kemudian tingginya 0,9 Y. Oke, berarti ini bisa kita tulis setengah X kali Y. Kalikan dulu 1,25 dengan 0,9. Akan diperoleh 1,125 nanti. Setengah X kali Y kali 1,125. Seperti ini. Kemudian luas segitiga akhir ini sama dengan 1,125, ini artinya berapa persen? Tinggal kita kali 100% ya. Jadi ini setara dengan 112,5% dari setengah X kali Y, ini kan luas segitiga awal kan. Jadi ini bisa kita tulis dari luas segitiga awal. Seperti ini. Artinya bertambah berapa persen luasnya? Nah, luas segitiga akhir itu bertambah 12,5% dari luas segitiga awal. Nah, seperti itu maksudnya ya. Kita tinggal cek dari pilihan yang ada. Yang A, luas daerahnya bertambah 12,5%, ini benar ya. Jadi angkanya itu dari 112,5% kurangi 100% gitu. Jadi 12,5%. Jadi langsung kita udah dapat jawabannya yang A.